Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, Rabbi sholli sajdi wa yassir amri wal uqdatal min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu bersama kembali dalam kajian Al-Fatihah Ibrahim, ya, bab kedua, yaitu tentang teladan tertinggi dalam masalah malu. Nasalun ulia fil hayai, teladan tertinggi dalam masalah malu. Lanjut saja. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadan nasi hayaan la yubisu basarahu fil wajhi ahadin wa la yusyafahu ahadan bima yakrahuhu. Dakhala alaihi rajulun alaihi syukratun fakarihaha qala yaqul syai'an hatta yanruna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu, ya. Beliau tidak menatapkan pandangannya pada wajah seseorang dan tidak berbicara kepada seseorang dengan perkataan yang tidak disukainya. Seorang laki-laki datang kepadanya dengan memakai warna kuning pada rambutnya, sehingga beliau tidak menyukainya. Namun beliau tidak mengatakan apa-apa sampai orang itu keluar, ya. Jadi pada intinya Rasulullah SAW adalah orang yang malu, ya. Yang dimana di sini beliau menegaskan sekiranya kamu katakan kepada orang tersebut agar menanggalkan warna kuning ini. Mengapa? Hal itu disebabkan terdapat semacam keselupaan dengan perempuan. Apabila tidak bertujuan menyerupai mereka, maka hukumnya makruh. Dan apabila bertujuan menyerupai perempuan, maka hukumnya haram. Rasulullah SAW tidak pernah terlihat menjulurkan kedua kaki beliau di antara para sahabatnya. Apabila hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat bajunya hingga mendekati tanah. Ya, pernah Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang sedang mandi. Kemudian beliau berkata, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Pemalu, Maha Penyantun lagi Maha menutup dan menyukai sifat malu serta menutupi kejelekan. Maka apabila seseorang di antara kamu mandi, hendaklah kamu bersembunyi dari pandangan orang-orang." Ya, itu bait yang pertama. Maksudnya adalah, ya, ini adalah sekelumit dari rasa malu Rasulullah SAW. Untuk itu kita sebagai pengikutnya, ya, harus juga memperhatikan masalah malu ini. Ya, tadi dikaitkan dengan ketika ada teman kalian, ya, yang memiliki rambut merah
atau rambut kuning atau rambut biru dan sebagainya, ya seharusnya memiliki rasa malu. Karena apa? Karena kalian adalah pada dasarnya seorang santri. Jadi kalau seorang santri itu tidak pantas apabila rambutnya berwarna. Ya, karena santri itu identik dengan wajah yang bersih dan rapi. Dan pertanyaan di sini, ya, untuk pelajar semuanya, pesantren semuanya, apabila kalian mandi, nih ya, ada perkara mandinya, ini sangat penting, ya, mandi, ya, mandi itu adalah kewajiban bagi kita untuk menjaga kesehatan. Kalau di sini mandinya itu berapa kali sehari? Ada yang 4, ada yang 3, ada yang bahkan nggak mandi sekali ya? Ada nggak? Ya Allah, itu luar biasa wanginya ya. Wangi banget. Wangi banget. Adapun dengan itu ya, untuk menjaga kesehatan juga mandi terdapat adab-adabnya ya. Yang pertama, masuk kaki kanan atau kiri dulu. Ayo. Masuk ke kamar Mandi. Setelah itu kita membaca doa. Doanya apa? Sebelum masuk langsung masuk kaki kiri. Setelah kaki kiri, ya mandi ya semuanya, ya mandi biasa. Tapi adabnya juga ada di dalam. Yang pertama, jangan bersiul, jangan bernyanyi-nyanyi, jangan joget-joget, apalagi salawatan. Ya. Karena semua ada adabnya. Karena ingat, kamar mandi adalah salah satu tempat syaitan atau jin yang disukai. Maka selamat, harus hati-hati ya sampai ya. Kalau menggunakan bahan-bahan mandi itu harus hemat ya. Jangan dicairin ya. Jangan pakai sampo 1 botol 3 hari ya. Pasta gigi ya diminum, pasta giginya jangan ya. Dan letakkan ya alat-alat mandi itu pada tempatnya. Kenapa? Karena untuk dikhawatirkan hilang atau dibuang atau dibuang temannya. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Dan apabila hilang, ya kita harus introspeksi diri, jangan menuduh temannya. Apalagi setelah itu kita selesai mandi, setelah itu kita keluar dengan kaki kanan. Baca doanya di dalam mandi, di dalam kamar mandi atau sudah keluar kamar mandi? Doanya apa? Gufro. Alhamdulillah ya di sini ya, soleh semua. Di sini ada yang nggak ada rasa malu, ada? Contohnya apa? Nggak ada ya. Maksudnya tadi mewarnai rambut, ya muka tahu nggak diwarna-warnain? Maksudnya ditato, tangan dan kaki serta kuku dengan daun pacar. Tahu nggak daun pacar? Tahu nggak daun pacar itu daunnya yang diulek, ahwat biasanya tahu ya. Terus ditaruh di kuku, ya. Atau bahasa ilmiahnya apa? Daun pacar itu inai atau daun apa? Jafaron. Biasanya digunakan oleh orang perempuan ya, orang perempuan. Di sini Ikhwan ada nggak yang pakai gitu Ikhwan? Itu bahaya kalau pakai gitu Ikhwan ya. Terutama untuk menghias pengantin perempuan menjelang hari pernikahannya. Kalau zaman sekarang
artis. Tapi yang lebih alami yaitu inai ya, atau daun pacar. Tapi ya daun pacar itu ya lebih apa? Lebih baik daripada cat ya, cat kuku. Akan tetapi memakai itu harus ada pada dasarnya. Apabila ya seorang ikhwan ya seorang laki-laki memakai apa namanya pacar ya, memakai kutek di dalam kukunya, dia nggak ada rasa malu, berarti dipertanyakan apa? Urat malunya ya, dia laki-laki atau bukan ya. Karena dari coba-coba itu menjadi kebiasaan, dikhawatirkannya seperti itu. Berikutnya yang kedua dari Saidah. Kalau Saidah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Saidah Aisyah radhiyallahu anha adalah sangat pemalu dan memelihara diri hingga ia berkata, aku memasuki rumah tempat Rasulullah SAW dimakamkan bersama ayahku, semoga Allah meridhoinya ya, dan menanggalkan bajuku ya. Aku berkata, sesungguhnya kedua orang itu adalah suami dan ayahku. Ketika Umar radhiyallahu anhu dikubur di tempat itu, demi Allah, aku tidak memasukinya kecuali mengenakan baju rapat-rapat karena merasa malu terhadap Umar. Perhatikan bagaimana rasa malunya terhadap orang asing yang bukan mahramnya, sekalipun orang itu di dalam kubur ya. Subhanallah. Itulah sifat malu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu siapa Sayyidah Aisyah? Istri Nabi Muhammad. Pertanyaannya ini khusus ahwat ya. Ketika ahwat di jalan ya, seharusnya ahwat itu harus memiliki rasa malu ketika melihat apa? Melihat lawan jenisnya ya, menurut mereka itu ganteng katanya ya. Ya, jangan cie-cie gitu, jangan kayak gitu ahwat mah ya. Jangan minta foto bareng juga. Gitu. Seharusnya memiliki rasa malu. Terus tidak memakai kaos kaki ketika ke pasar misalkan. Ya. Terus memakai dia tertutup tapi bajunya ketat, itu ada nggak? Akhwat seperti itu. Ke pasar ya, lekuk-lekuknya kelihatan. Terus nanti abang-abang di sini ngelihat kayak gitu, masya Allah, dilihatin aja ya. Masya Allah. Ya itu nggak boleh tuh ya, itu jadi zina mata ya, abang ya, abang Sahrul ya. Bulan. Enggak, bukan ya. Enggak, kalau abang Sahrul mah soleh ya, soleh nanti dapatnya soleh. Ya. Jadi ibaratnya itu sekelas ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha aja malu ya, apalagi kita ya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW juga harus memiliki rasa malu. Yang ketiga siapa? Ada yang bisa baca yang ketiga? Siapa? Huzaifah. Siapa itu Huzaifah? Santri Da'ahar. Wa kanat sayyidatuna. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, wariwiya anak Huzaifah abna al-Yamani radhiyallahu anhu atal jumu'ata fawajada
qadis tarofu fatanak tabat tariqa anin nas wa qala la khaira fi man la yastahi minan nas. Apa yang dimaksud? Ya, diriwayatkan diriwayatkan bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu mendatangi sholat Jumat, ya. Ternyata dia mendapati orang-orang yang sudah bubar, ya. Maka ia pun menjauhi jalan seraya berkata, tiada kebaikan pada orang yang tidak merasa malu terhadap orang-orang. Nah, seperti itu ya. Jadi seharusnya santri dan santriwati di sini atau khususnya ikhwan ketika sholat Jumat itu misalkan lagi sibuk atau tertidur atau ketiduran, kalau bahasa Indonesia yang baik, misalkan Husain ketiduran atau Ilham tertidur, yang benar yang mana? Husain ketiduran atau Ilham tertidur? Ditidurin bantal, ya. Salah, yang benar adalah Ilham tertidur. Alasannya, ya, setelah sholat Jumat. Tapi Ilham itu karena dia soleh, ya, buru-buru dia tanpa lihat apa? Tanpa lihat jam. Oh, udah Jumat nih. Dikira Ilham itu masih di 11.30, ya. Ternyata pas sudah sampai masjid tidak Al-Had, yang imamnya Ustaz Oki, Masya Allah, ya, dan khatibnya Ustaz Ilyas, ya. Ternyata bubar, ada bubar gitu. Nah, tapi kalau si Ilham itu mundur perlahan-lahan. Mundur itu bukan karena apa ya? Dia itu gimana ya? Udah kayak gini menyerang, dia memiliki rasa malu. Tapi berikutnya itu dia perbaiki. Lain halnya dengan tadi Husain tadi. Ya, dia udah keluar bubar. Dia malah sholat sendirian coba, kan aneh ya, seperti itu. Ini cuma contoh ya. Insya Allah kalau Husain sama Ilham juga alhamdulillah kayak gitu ya. Ya. Dan rasa malu juga ketika khatib sedang berdiri, ya sudah apa ya berdiri ya. Biasakan tuh duduk dengan tegak, duduk dengan rapi gitu. Pasti ada yang ke kamar mandi, nanti gantian ke kamar mandi, nanti gantian lagi ke kamar mandi. Orangnya saya perhatikan itu aja. Ya, tolong dikondisikan ya, karena itu bagian dari adab dalam apa? Dalam apa? Majlis inter Gus Afdan, Masya Allah ya. Ya. Berarti pelajaran akhlaknya udah nempel ya masalahnya. Itu etika dalam majlis seperti itu ya. Ngomong-ngomong masalah etika dalam majlis, coba saya kasih pertanyaan atau contoh aja ya. Apa saya pakai lagi nama kalian karena memang kalian yang sudah belajar ya. Misalkan sini ada tetangga, maaf, Fulan meninggal dunia. Ya, Fulan ya, kalau meninggal Fulan aja, ya Fulan meninggal dunia. Ternyata dari Ustaz sana itu untuk mengirimkan ya beberapa santri di sini untuk apa namanya bertajis kalian apa tahlilan itu. Ya, di sini ada nama-namanya. Ada Hasan yang ini yang ada Jumbulo, ada Rifki, ada Gilan, dan ada Gus Afdan. Ternyata Alif sama Pasya ketinggalan, ya, ketinggalan. Tapi dia tahu tempatnya di mana. Nah, adabnya kalau adab yang bagus, yang baik, ya antara Alif sama Pasya itu, ya kita lihat adab yang baik yang mana.
Alif datang, ya. Alif datang. Kebetulan pasca sama Alif itu berbeda ya, berbeda waktu, tapi terlambatnya sama-sama terlambat. Pertama Alif datang di majlis itu pun, nah itu bagian dari majlis ya, karena udah tahlilan dipimpin oleh Ustaz selanjutnya misalkan Ustaz Insan, masya Allah ya. Dipimpin kan sudah terus pembacaan Yasin dipimpin oleh Ustaz Oki juga, ya kayak gitu. Kan udah sampai membaca surat Yasin kan, yang namanya makanan kan pasti udah ada di tengah-tengah, ya. Tengah-tengah terus ada wujud bagian kaki-kaki, kalau sapi enggak ya, jangan dulu. Ada pokok makanan. Ternyata kalau Alif, Assalamualaikum pelan-pelan, terus dia duduknya di samping kaki, di samping Rifki ya, karena geser. Ternyata berapa menit kemudian pasien datang, ya. Duduk datang, Assalamualaikum, tiba-tiba pasien duduk di dekat makanan. Ya, ada yang benar yang mana yang baik? Alif atau pasien? Alif. Kenapa pasien tidak baik? Ya karena dia itu duduk di depan orang yang sedang membaca surat Yasin. Ini ingin apa? Ingin mendoakan atau jenazah yang kita ingin mendoakan jenazah atau mendoakan pasien ini ya. Seharusnya seperti itu ya. Harus ada adabnya. Ini cuma contoh ya, mudah-mudahan pasien sama Alif nggak seperti itu. Berikutnya yang keempat ya. Di sini ada ditambahkan kata sekelompok. Berarti kalau sekelompok itu banyak ya. Sekelompok orang memanggil seorang teman mereka untuk bermain-main di majelisnya. Ya. Ini majelis lagi. Namun dia tidak memenuhi ajakan dan menulis surat kepada mereka. Tadi malam aku memasuki usia 40 tahun dan aku merasa malu terhadap umurku. Pertanyaannya lagi, di sini ada yang umurnya santri 25 tahun? Nggak ada ya, masih sweet sepengen semua ya. Ya, itu juga rasa malu. Kenapa ada rasa malu? Karena biasanya kalau di majelis itu ya, majelis remaja sama majelis bapak-bapak itu berbeda. Ada apa? Ada tingkatannya. Yaitu melihat dengan usia. Tapi kalau aku kan masya Allah enggak ya, enggak malu karena memang kalau tahlilan itu bersama-sama. Yang kelima, yang terakhir itu menceritakan tentang apa? Wa tahawala hakimun ala rajulin fara'a daron musayyad datan wa urusan maqsuratan wa ra'a sahibaha kullu wa minal fadilati ya fabaso bi wajhihi faqala lahu ma hadas safahu ayyuhal hakimu faqala bal hadhihi hikmatun innal busha layur ma ilal hadasi. Terus makanin fitdar ya. Cuma menceritakan tentang apa, menjelaskan tentang apa? Seorang yang bijaksana datang kepada seorang laki-laki. Dia melihat sebuah rumah yang tinggi dengan berbagai permadani terhampar, namun terlihat pemiliknya kosong dari keutamaan atau budi. Dia budi pekerti atau tidak mempunyai pekerti. Maka orang itu meludahi wajahnya
Pemilik rumah berkata kepadanya, apa maksud dari kebodohan ini? Hai orang bijaksana. Orang bijaksana itu berkata, justru ini adalah hikmah. Hikmah apa? Sesungguhnya ludah itu dilontarkan ke tempat yang hina di rumah ini, dan aku tidak melihat di dalamnya orang yang lebih hina dari kamu. Ngerti maksudnya? Ngerti? Ya. Jadi ya sebagai santri, ya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita berkunjung, ketika kita bertamu, ya ketika kita berkumpul, ya biasakan menjaga adab, ya menjaga adab kita. Karena apa? Karena duduk kita, berdiri kita, tata cara apa jalan kita, bicara kita itu sudah terlihat adabnya baik atau buruk, ya. Maksudnya apa? Meludah di tempat yang hina. Maksudnya ketika antum, ya, di masyarakat, posisikanlah antum sebagai santri, ya, yang dimana mengedepankan adab, bukan sebaliknya, ya. Orang itu di pikirannya bahwa kalian itu sebagai santri. Biasa pas santri itu bagi orang awam gimana? Soleh, rajin, apalagi bisa ajar, suaranya bagus, ya. Ternyata pas dia meludah itu, sembarangan lah. Pasti dia bertanya-tanya, orang awam aja pasti bertanya, ini gak jajarin adabnya nih, apa gimana, apa anaknya, apa gurunya, nanti kayak gitu pasti, ya. Tapi lain halnya ketika misalkan gagal pulang sama ke rumah, ke kampung masing-masing. Masya Allah, rumah makin besar, maksudnya makin banyak hafalannya, suaranya bagus, gitu ya. Masya Allah. Jadi imam di masjid salah satu Garut, Masya Allah, gagal pulang-pulang pas lewat nih, ini anak ini siapa ya? Suaranya bagus banget aja. Ternyata pas kita masuk ke masjid itu ada abang gagal lagi ajar. Dan itu adalah bagian dari apa? Bagian dari ada. Tapi kalau misalkan, nah itu anak siapa itu berantem itu sama anak gue? Oh, pulang-pulang kayak gitu, diajarin adab enggak? Gitu. Ini si gila emang ya. Dari galau-galau dulu. Nah, ternyata salah paham, ya. Maksud, ya, salah paham. Ternyata gila itu ya membantu anaknya, bukan apa? Bukan berkelahi dengan anaknya. Seperti contoh juga banyak contohnya, ya. Ketika kalian pulang, misalkan yang jauh-jauh di sini, ada yang di Bangka, ada yang di Lampung, ada yang di Maluku, ya. Ketika pulang jauh, itu juga lebih dikedepankan, ya. Apalagi yang dekat, justru yang dekat ini nih, apa-apa dijemput enak banget, ya. Apa-apa didemulan, terus apalagi pulang, dikit-dikit pulang, dikit nangis, dikit pulang, ya. Itu bagian adab dipakai atau tidak, ya. Karena adab itu bagian dari sini ada peraturan, ya. Setiap sekolah pasti ada peraturan, ya. Misalkan ketika antum ada keperluan dasar, mendadak, misalkan Ustaz, anak-anak siapa namanya Java, kenapa? Anak harus ini ada perlu sama Java, kenapa emang Pak? Karena besok ada itu ada pengajian, misalkan gitu, pengajian. Nah itu saya atau enggak? Enggak. Mohon maaf ya, saya tidak izinkan. Alhamdulillah nanti. Ada lagi. Apa Ustaz, saya pengen bawa itu, misalkan Patang. Kenapa? Sanak saudaranya ada yang nikahan.
mohon maaf anak Pak Daud tadi. Biasanya saat itu gimana ketika ada sanak saudara yang meninggal? Oh, yang nikah itu diperbolehkan, tapi bagi yang dekat ya kewafatan ya sabar ya Pak ya. Gitu. Yang dekat, kenapa? Boleh pulang tapi ada peraturannya, ada adabnya gitu ya. Misalkan seperti itu. Dan kalau misalkan antum pertama ya, ciri orang munafik itu apa? Ayo, ketika berbicara dia bohong. Ketika ia berjanji, ketika dia dipercaya terus iya, nah jangan seperti itu di sini ya. Ucapkanlah ya, ucapkanlah yang terbaik. Apabila sudah ucapkan, maka kerjakanlah dengan baik. Dari kelima aspek ini tentang teladan tertinggi dalam masalah malu, kira-kira ya ada nggak di dalam diri kalian itu dari kelima ini ada nggak? Apa nggak ada rasa malu semua? Misalkan gosok itu malu seharusnya ya. Malu nggak gosok? Terus memakan makanan yang bukan haknya juga seharusnya malu. Di sini ada yang ditanyakan sebelum lanjut. Ada atau sudah jelas? Rasa malu ya, rasa malu itu yang tahu hanya kita ya. Kita maksudnya kita malu atau tidak gitu. Kalau misalkan kita malu, berarti segala sesuatu yang sekiranya itu tidak baik, kita tidak kerjakan. Ya. Apabila kita tidak tahu rasa malu, segala sesuatu halnya itu pasti apa menurut mereka itu biasa-biasa saja. Itu ya orang-orang yang bermasalah dalam adab dan akhlaknya. Ada yang pernah dengar malu itu sebagai dari iman? Nah, rasa malu terhadap diri sendiri. Ayo apa? Mandi, terus mandi jangan di tempat terbuka, ya. Terus apa lagi? Buang hajat, jangan tempat terbuka. Apa lagi? Tidur jangan di tengah-tengah jalan raya. Tidur jangan di kelas, kata alhamdulillah. Ya. Apa lagi? Apa? Tidur jangan di kantor ketika sholat. Ya, tidur jangan di kantor. Masalah dua Apa lagi? Janganlah melakukan suatu perbuatan dikala sendirian. Nah, atau kalau sendirian tuh ngapain? Ayo, terutama ikhwan. Ayo, ada yang menanyakan? Akhwat? Ya silakan. Apa? Ayo. Ayo, apabila kamu merasa malu bila orang-orang mengetahuinya, seorang belagak mengatakan
Barang siapa melakukan suatu perbuatan jika sendirian tidak merasa malu, sedangkan apabila ia melakukannya secara terang-terangan merasa malu, maka ia tidak menghargai dirinya. Ya, dia itu tidak dapat menghargai dirinya. Alhamdulillah sudah masuk waktu sisa ya. Oke, jadi seperti itu ya. Satu lagi, seorang bijaksana berkata, hendaklah kamu lebih merasa malu terhadap dirimu daripada orang lain. Di sini ada penyair berkata, perbuatanku yang sembunyi seperti terang-terangan, dan inilah watakku. Gelapnya malamku seperti terangnya siangku. Ya. Jadi patut dicontoh, dicermati ya. Tadi pada intinya itu apa? Tadi apa yang terakhir? Sedangkan apabila ia melakukan secara terang-terangan merasa malu, maka ia tidak menghargai dirinya. Sudah ada yang ditanyakan lagi atau siapa? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan ya bab kedua dari Akhlaqul Ibadah ya, karangan Al Ustaz Uman Darada, semoga diberkati Allah ya, yaitu tentang teladan tertinggi dalam masalah ilmu ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.